Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rino Groho dengan nomor NIM 0896600568. Di sini kita akan mengerjakan tugas 2 struktur data di ruang lingkup merge source dan counting source. Oke, kita mulai. Merge source adalah algoritma yang termasuk ke dalam comparison batch sorting. Comparison batch sorting itu adalah algoritma penyortiran atau sorting yang melakukan pemilihan dalam sorting dengan cara menggunakan perbandingan data. Sedangkan counting sort itu algoritma yang termasuk ke dalam not comparison batch sorting. Not comparison batch sorting adalah algoritma sorting yang tidak melakukan pemilihan dalam sorting menggunakan perbandingan data terlebih dahulu. Oke, ini kita satu-satu. Kita mulai dari merge source dulu. Kita bikin algoritmanya dulu. Algoritma merge source-nya dulu. Kita jalankan, baru nanti setelah selesai baru kita analisa. Kita buat merge source dan counting source-nya dulu. Untuk mempersingkat, kita mungkin bakal dicepetin aja ya, biar nggak memakan durasi. Oke, kita percepat. Percepat aja. Karena akan banyak waktu, jadi kita cepetin aja. Nanti kita analisa algoritmanya. Oke. Cek lagi. Oke. Nah, sini udah selesai.
apa namanya sini baru public static void kita isi swipe ya. Oke. Short. Satu. Seperti ini ya, kita coba dulu. Oke, ini udah berhasil. Nanti kita akan analisa, tapi sebelum itu kita bikin algoritma yang counting short dulu. Oke, seperti biasa tadi, biar untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. Ini algoritmanya. Next kita buka
Short counting short short lalu enter. Urut string dua enter. Terus string kurang 10. Coba ya udah berhasil ya. Ini juga tenang lagi. Oke, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita analisa kinerja algoritmanya. Kita mulai dari merge source terlebih dahulu. Ya, diulang ya. Merge source adalah algoritma yang termasuk dalam comparison based sorting. Jadi dia itu melakukan pemilihan menggunakan perbandingan data. Jadi comparison, perbandingan, dibandingin. Nah, cara kerja algoritma yang kita bikin barusan itu seperti ini.
Jadi pertama-tama sebuah data atau sebuah elemen terdapat misalkan 6 array ya, sesuai perintah soalnya 6 array. Nah, pertama-tama dia dibagi 2 dulu. Anggap saja elemen A dibagi 2 menjadi A0 dan A1. Setelah dibagi dengan menggunakan fungsi merge sort, dia langsung diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Contohnya dari sini, dia dari awalnya 5, 6, 3, 4, 6, 7 diurutkan dari terkecil hingga terbesar dengan menggunakan fungsi merge sort, jadi 3, 4, 5, 6, 6, 7. Begitu juga dengan A1, sama. Sudah dibagi 2 ini, dia diurutkan lagi dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu dengan menggunakan fungsi sort lagi yang termasuk dalam ini tadi, fungsi yang kita buat tadi, dia digabungkan lalu langsung diurutkan lagi dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi digabungkan langsung diurutkan lagi, jadi akhirnya dapatlah ini gitu. Merge sort ini lebih simple cara kerjanya, namun mungkin codingannya agak lebih panjang ya, agak kebalikan dengan yang counting sort, nanti agak panjang penjelasannya, ribet juga. Mungkin seperti itu analisa untuk merge sort ya. Kita lanjut untuk counting sort. Nah, counting sort ini codingannya dikit, simple, tapi cara kerjanya rumit. Mungkin rumit tapi efisien gitu ya. Nah, di sini kita akan analisa kinerja algoritma counting sort. Kita mulai dari yang untuk merge sort tadi udah dicoba dan udah berhasil ya. Dari 56, 34, 67 sekian udah diurutkan jadi 12, 23, 34, 45, 56, 67. Oke, kita ke counting sort. Oke, counting sort. Kita langsung aja penjelasannya karena agak ribet. Counting sort itu dia kebalikannya ya, mungkin. Counting sort itu sedikit berbeda karena tidak menggunakan perbandingan data, tidak berdasarkan perbandingan data, tapi counting, jadi melalui perhitungan. Oke, kita langsung mulai ke pembahasannya. Jadi cara kerjanya counting sort itu, misalkan terdapat sebuah elemen A nih, misalkan 4, 2, 0, 5, 1, 2. Ini nanti aja dilihatnya ya, angka-angkanya ntar dijelasin satu-satu. Nah, jika dalam sebuah array itu terdapat mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 array tapi mulai dari 0 sampai 5. Nah, di sini kita mulai buat dari tabel C. Nah, ini tabel C ini dari mana? Tabel C ini dari berapa kali array ini muncul di sini. Jadi contohnya 4 ada berapa kali? Cuma ada 1 kan? Tulis 1. 2 ada berapa? Ada 2. Tulis 2. Terus 5 ada 1. Nih, ini 2 ada berapa? 2 di 2 1. Ada 1, 0-nya ada 1, 5-nya ada 1. Nah, lalu setelah tabel C ini jadi, kita bikin lagi C inverse-nya. C inverse-nya ini dari, misalkan dari C dia
langsung aja di array sini, array 1. Terus selanjutnya itu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya 2 tambah 2 4, 4 tambah 0 4, 4 tambah 1 5, 5 tambah 1 6. Nah, setelah C inverse-nya ini didapat, kita fokus ke hasil. Nah, ini gimana dari kok bisa jadi C inverse tuh langsung ketemu hasilnya? Dia mulai dari sini. Dari sini, ini anggap sama ya. Sama biar nggak terlalu banyak garis. Nah, dari sini kita mulai dari yang pertama nih, dari yang paling kiri. 4 itu dia berada di sini arraynya, terus ditempatkan pada array ke 5. Oke, kita mulai 4 yang pertama. 1 2 3 4 5. Ah, di sini 4. Karena dia array ke 5. Oke, lanjut nomor 2. Elemen 2. Kita mulai yang ini, yang kedua. 2 terdapat, kita lihat garisnya, terdapat pada array ke 4. Oke. Jadi kita tulis 1 2 3 4. Nah, kita tulis 2 di sini. Ini anggapnya masih kosong ya. Yang udah keisi sini 4, sini 2. Lanjut 0, elemen 0. Elemen 0 berada di array pertama. 1. Jadi 0 yang di pertama. Oke, kelihatan ya. Selanjutnya yang kelima, elemen 5 berada di array ke-6. 1 2 3 4 5 6. Kita tulis 5 di sini. Selanjutnya lagi elemen 1. Elemen 1 berada pada array ke-2. 1 2, kita tulis 1. Nah, yang terakhir ini angkanya sama. Gimana? Jadi dia di ini elemen yang terakhir ini 2 juga. Dia terdapat di array ke-4. Namun sebenarnya dari setiap ini udah dipakai sekali, selalu dikurangin 1. Jadi kan udah dipakai sekali, kurang 1 jadi 0. 2 dikurang 1 jadi 1. Nah, 4 ini udah dipakai sekali, dikurangin 1 ketiga. Jadi kalau ada elemen dengan nilai yang sama, dia menggunakan perhitungan C inverse yang selanjutnya. 2, elemen 2 yang kedua itu terdapat di array ke-3. 1 2 3. Kita tulis 2 di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi dia ini akan diletakkan di sini. Misalkan anggap saja ini elemen A. A pertama. A pertama itu nilainya 4. 4 setelah menggunakan algoritma counting sort, setelah dihitung elemennya ada berapa, apa segala macam, dan dihitung C inverse-nya, dapatlah angka 5. Berarti A1 yaitu elemen pertama yang nilainya 4 terdapat di array ke-5. Makanya kita tulis di 1 2 3 4 5. Kita tulis 4 di sini. Kurang lebih seperti itu karena lumayan rumit, tapi sebenarnya mungkin lebih cepat gitu kalau menggunakan algoritma. Karena ini sedikit banget cara kerja algoritmanya seperti itu. Dan untuk yang merge source, saya menggunakan algoritma yang seperti di modul panduan praktikum.
Nah, yang ini. Kalau untuk yang counting sorts, saya menggunakan ini, yang modul praktikum sorting lanjutan. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.